atas pemberitaan yang disampaikan oleh kuasa hukum Sarwenda. Maka hari ini supaya tidak satu persatu saya minta teman-teman bertemu dengan saya di tempat ini, ya. Jadi kami ingin menanggapi kalau memang permasalahannya yang disampaikan oleh kuasa hukum Sarwenda itu adalah masalah debt collector, kalau tidak salah seperti itu ya. Nah ini juga kami perlu mempertanyakan apa yang menjadi persoalan yang sangat urgent yang membuat harus ada preskon terkait dengan masalah debt collector, ya. Apakah ini berkaitan dengan tata cara atau kinerja debt collector yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku? Karena OJK kan sudah membuat aturan bagaimana cara-cara untuk menagih pembayaran-pembayaran yang diduga macet, ya. Itu ada aturan dan mekanismenya. Apakah tujuan preskonnya itu adalah berkaitan dengan masalah ingin menekankan adanya debt collector yang melakukan kerjanya di luar jam kerja dengan cara-cara yang tidak tepat atau apa? Sehingga sampai harus preskon, ya. Kalau memang misalnya bukan untuk hal itu, berarti artinya patut diduga preskonnya hanya ingin mendiskreditkan klien kami, Ruben. Ingin menunjukkan bahwa Ruben sekarang lagi dalam keadaan yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga akhirnya ada tunggakan atau ada debt collector yang mencari-cari dia sampai ke rumah kediaman Sarwenda atau S, ya. Jadi ini yang harus dipertegaskan dulu urgensinya. Kenapa sampai harus masalah debt collector itu sampai di ranah publik? Karena harusnya ini kan ranah private. Kecuali ini berkaitan dengan masalah tata kerja debt collector yang bertentangan dengan hukum. Itu pun ada juga mekanismenya. Tanpa harus kita me-announcer ke masyarakat bahwa kita baru saja didatangi debt collector. Kecuali memang ini adalah bentuk dan cara untuk memframing atau ingin patut diduga memojokkan klien kami bahwa dia dalam keadaan hari ini yang tidak mampu ekonomi atau lagi dalam keadaan yang lalai membayar kewajiban. Kalau memang itu tujuannya, meskipun kami percaya itu bukan, ini sangatlah tidak bijak sekali, ya. Itu yang pertama yang mau kami sampaikan. Yang kedua, menanggapi statement dari kuasa hukumnya S yang menyatakan bahwa sudah ada komunikasi dengan kami terkait dengan masalah kedatangan debt collector, dan kemudian kami menginformasikan bahwa mobilnya ada di bengkel dan dikatakan ini bukan masalah mobilnya ada di mana, tapi terkait dengan masalah kedatangan debt collector. Nah, ini juga kami perlu luruskan, ya. Pada suatu saat saya dihubungi oleh rekan saya Adinda Kris Samsewu, ya, yang merupakan kuasa hukumnya S, untuk menanyakan apakah saya sudah tahu ada persoalan atau ada masalah antara S dengan klien kami terkait dengan masalah debt collector. Karena memang itu belum pernah disampaikan oleh klien kami, ya saya mengatakan belum pernah diinformasikan. Setelah saya tanya klien saya, memang ada situasi yang seperti itu dan perlu sebagai catatan, klien saya mengatakan itu sebenarnya jatuh temponya belum tiba. Jadi sangat aneh juga kalau sampai ada orang yang datang menagih sesuatu yang jatuh temponya belum tiba, belum ada terlambat yang sangat kelewatan batas, ya. Nah, dan klien saya juga mengatakan bahwa posisi mobil itu juga adanya di bengkel. Jadi pada waktu kesempatan pertama saya bertemu dengan kuasa hukumnya S, saya sampaikan apa yang saya dapat informasi dari klien saya. Jadi kalau dikatakan seolah-olah saya kesannya tahu dari awal dan kemudian kesannya seolah saya menyepelekan bahwa mobilnya kan bukan ada di sana, adanya di bengkel. Ini dipersoalkan. Saya kira ini sesuatu hal yang keliru yang harus saya luruskan, ya. Lalu kalau kita masih dalam konteks debt collector, negara kita negara hukum. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sudah membuat peraturan tentang tata cara dan mekanisme melakukan penagihan atas kredit pembiayaan kartu kredit yang dianggap macet. Itu harus diawali dengan surat peringatan dulu, diawali dengan teguran dulu. Macetnya sudah beberapa lama,
baru kemudian akan dilakukan yang namanya itu pencarian di mana itu mobil yang menjadi objek leasing juga berada untuk mungkin ditarik. Kalau misalnya kemudian ada orang yang datang ke rumah kediaman S, ini yang salah siapa sebenarnya? Yang salah S-nya, debt collector-nya, atau kita yang bereaksi terlalu berlebih-lebihan? Karena masyarakat Indonesia tahu kok bahwa S dengan klien kami itu sudah bercerai, sudah tidak tinggal bersama-sama lagi. Lalu kenapa datangnya kok ke rumah S? Ini orang waras nggak nih? Tahu nggak dia bagaimana menagih itu? Harusnya ya ke alamat orang yang punya kewajiban. Nah ini sama aja seperti orang salah kirim barang. Kalau memang orang yang datang itu salah alamat, kita tinggal bilang, kamu salah alamat. Karena yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban adalah orang lain, bukan saya. Sesederhana itu kan. Nah, kenapa kok menjadi suatu hal yang besar yang kemudian harus disampaikan ke ranah publik? Ini yang juga menjadi pertanyaan bagi saya, ya. Apakah ini berkaitan dengan adanya situasi di mana ada keadaan yang tidak baik komunikasinya akhir-akhir ini antara klien kami dengan S? Berawal dari adanya terang menyerang atau counter mengcounter di fanpage-nya S, kemudian terjadi komunikasi. Apakah ini yang akhirnya kemudian merembet ke hal-hal yang lain? Apakah ini berkaitan dengan Ruben yang selalu menanyakan haknya untuk bertemu dengan anaknya? Ya, karena ada suatu komitmen di mana dalam komitmen itu dikatakan bahwa dalam 1 minggu Ruben memiliki kesempatan 2-3 hari untuk tinggal bersama dengan putrinya. Ini yang sampai hari ini Ruben tidak dapatkan dan masih dia perjuangkan terus. Bahkan untuk mengantar anak pun tidak diizinkan. Nah ini yang perlu kita klarifikasi. Nah karena kalau misalnya mengenai masalah mobil, ya jelas ini pemesanannya memang dilakukan oleh Ruben dan alamat pemesanannya bukan di alamat di mana debt collector datang. Jadi nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Kecuali ada tindakan debt collector yang menyalahi aturan, debt collectornya yang diserang. Kalau ini kan saya lihat lebih cenderung seolah-olah ingin memojokkan, kamu nggak bayar ya? Bayar dong kewajiban kamu. Ini kan tidak baik seperti itu. Ya, ada hal yang lebih penting, yaitu adalah hak ayah untuk bertemu dengan anaknya dan hak anak untuk bertemu dengan ayahnya. Ini banyak pengalaman-pengalaman Ruben yang dia dihalang-halangi, patut diduga dihalang-halangi untuk bertemu dengan putri-putrinya. Ya, sampai ada suatu event kegiatan balet ya, acara, Ruben itu sudah hadir bawa bunga, tapi kemudian anaknya nggak pernah keluar dari pintu itu, dibelokkan dari pintu yang lain. Nah, jadi ini yang paling penting, anak sama ayah sama anak nggak akan putus hubungan itu, karena nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ayah. Kalau ini kan masalah negosiasi, masalah pembayaran. Jangan juga kemudian ini di framing sebagai satu berita trauma, ada kolektor. Ini mau bicara traumanya atau mau menunjukkan bahwa Ruben lalai membayar kewajiban cicilan mobil? Yang mana ini? Nah, karena kami perlu sampaikan juga, ya, Ruben itu orang yang bertanggung jawab. Ya, mungkin teman-teman media dan masyarakat juga perlu tahu, ya. Yang saya ungkapkan ini bukanlah sesuatu hal yang ingin memojokkan siapapun, tapi ini fakta kebenaran yang harus disampaikan, ya. Sejak klien kami bercerai dengan S, ya, yang seharusnya kewajiban klien kami sebagai mantan suami terhadap anak-anaknya itu adalah uang pemeliharaan dan uang pendidikan. Betul ya? Banyak orang-orang yang ketika diberikan tanggung jawab kecil saja per bulannya untuk biaya pendidikan dan pemeliharaan nggak dilakukan, betul tidak? Tidak dilakukan karena tidak ada berat untuk melakukan eksekusinya, ya kan?
Tapi kita boleh lihat teman-teman sekalian, dari mulai perceraian di tahun 2024 di 1 September, Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Boleh diambil. Ini hasil chattingan. Udah bercerai ini posisinya. Apa kira-kira untuk cicilan mobil Ruben gak mau bertanggung jawab? Ini sudah bercerai. Kalau kita lihat di dalam perincian, apa sih rincian 242.629.000 ini? Ya. Bensin tol 68 juta. Boleh lihat nih. Sarang burung 9,3 juta. Listrik bagi dua, jadi sudah bercerai, yang tinggal di rumah itu adalah S, yang menikmati listrik itu adalah S, tetap harus bagi dua biaya listriknya, 12,9 juta. Drivernya S tetap ada nilainya 7.050.000 rupiah. Gaji pembantu total 242.629, dan ini bukan hanya sekedar catatan dalam chattingan, ya, tapi ini dilengkapi dengan bukti transfer. Apakah hanya bulan September saja di tahun 2024? Tidak. Ini semua catatannya. Itu September, ini Oktober. Oktober di 265 juta. Ada rinciannya. Kebersihan, uang plastik sampah, uang tisu 5,2 juta. Tiap bulan, ya tiap bulan. Karena di September 5,2 juta uang sampah, uang plastik sampah. Di Oktober juga 5,2 juta. Terus, ini bukan mau apa-apa. Artinya saya ingin mengatakan, apa yang sudah ditanggung jawabi oleh Ruben, dia akan tanggung jawabi. Kalau misalnya kemudian ada sedikit masalah terkait dengan masalah cash flow, yang saya mau sampaikan, siapa sih di negara ini yang tidak pernah mengalami pasang surut? Betul ya? Yang penting niat dan etikatnya baik. Yang penting cukup dijelaskan bahwa kalau memang yang bertanggung jawab adalah klien kami, katakan yang bertanggung jawab adalah klien kami, selesai. Tidak usah diomong-ngomongin seolah-olah tuh lihat tuh si RSO nggak mampu bayar cicilan loh, tiap bulan bayar seperti ini. Biarkan masyarakat yang menilai apakah seorang mantan suami masih bertanggung jawab atas seluruh biaya kehidupan rumah tangga si mantan, bukan hanya untuk anak, meskipun alasannya untuk anak. Ya, jadi klien kami itu lebih mengutamakan segala sesuatunya adalah demi kepentingan anak dan S yang nyaman. Jadi kadang-kadang kepentingannya dia sendiri pun dia tunda. Apa kepentingannya dia tunda? Misalnya cicilan mobil Land Rover misalnya. Dan itu perlu dipertanyakan, apakah ada surat peringatan sehingga harus diserahkan kepada debt collector, terus bagaimana cara penagihannya? Kalau tinggal dibilang, lu kan tahu gua udah berpisah dengan dia, lu kan tahu itu yang pesan bukan saya, lu kan tahu itu dipesan pada waktu saya dalam keadaan sudah tidak lagi berstatus suami istri. Selesai nggak? Kenapa sampai harus besar? Sampai harus ada preskon khusus? Apa yang penting dan urgent untuk menjelaskan itu kepada publik? Kecuali yang seperti saya katakan, patut diduga ini ingin memojokkan klien kami. Loh, lihat nih, tiap bulan. Saya mau tanya, siapa mantan suami yang masih membiayai kehidupan anak dan istrinya sebesar ini? Tiap bulan. Lalu apa yang didapat oleh Ruben? Ketemuan aja nggak boleh. Anak-anak ada kegiatan, ada acara, dipertanyakan, ya, kapan acaranya? Itu adanya. Kapan acaranya? Mahfum, tadi Thalia perform, kok nggak ada info? Udah nggak? Kan udah dikasih tahu. Kapan kasih tahunya? Nggak pernah dikasih tahu. Dalam perjanjian
dalam kesepakatan harusnya walaupun kita berikan hak asuh itu kepada ibunya, dia memiliki kewajiban untuk menginformasikan, membicarakan apapun yang berkaitan dengan masalah kepentingan anak. Ini Ruben nanya, dijawab pun tidak. Mana lebih besar situasinya? Debt collector datang yang belum pada waktunya dan cukup dijawab seperti yang saya sampaikan, atau seorang ibu yang melarang anaknya bertemu dengan ayahnya. Sementara ayahnya masih bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan keluarga itu, termasuk uang plastik sampah rumahnya yang nilainya 5,2 juta per bulan. Ya, jadi masyarakat harus tahu. Jadi jangan menilai seseorang dari casingnya. Karena Ruben seperti itu, mungkin casingnya kemudian dianggap ini lah. Jangan. Kita jangan menilai orang dari casingnya. Ya. Jangan menghakimi isi buku dari covernya. Ya. Nah, jadi tidak diinformasikan ternyata. Loh, Ruben ingin cari tahu. Kenapa kok dia tidak pernah dikasih tahu? Ya. Karena dikejar, cari WA ya? Cari WA-nya gitu. Nggak pernah ada. Diusut-usut rupanya. Kenapa Ruben patut diduga tidak diinformasikan? Ini dia teman-teman. Rupanya pada waktu momen itu dia ingin bersama dengan seseorang. Inilah yang menjadi kesimpulan Ruben pada waktu. Oh, jangan-jangan patut diduga. Tapi kan tega banget. Ibu menghalang-halangi anaknya bertemu dengan ayahnya, atau ayahnya bertemu dengan anak dengan alasan apapun. Even itu alasan karena ada debt collector datang, even karena memang ada cicilanmu yang belum kau bayar, itu tidak masuk akal. Karena biaya kebutuhan hidup mereka sampai hari ini masih dibayar oleh Ruben dan nilainya tidak sedikit. Tuh ya. Ini 242, ini 265. Ini 223 tiap bulan. Ini berhutang. Ya, September, Oktober, November, Desembernya 187. Tuh. Januarinya 207. Posisi bercerai ini kita masih ribet mengenai masalah cicilan mobil. Yang penting itu adalah bagaimana anak bisa bertemu dengan ayahnya. Biar meskipun orang tua sudah berpisah, anak tetap merasa dekat dengan ibu, dekat dengan ayah, bukan dekat dengan orang luar yang mau dipaksakan menjadi seolah sebagai pengganti ayah. Ini sangat bahaya. Ya. Apakah karena ini sehingga akhirnya perlu ada suatu preskon atau apapun namanya yang membesar-besarkan mengenai masalah kedatangan debt collector, ingin membuat klien kami dipermalukan, ingin membuat klien kami dihakimi oleh masyarakat, ya. Belum lagi klien kami juga komplain. Nah, ini komplainnya juga kepada brand-brand ya, brand-brand yang mengendorse